Pinocchio si hidung panjang. Di tengah hiruk-pikuk desa kecil yang terpencil di Italia, terdapat sebuah bengkel kayu yang sederhana namun penuh dengan kehangatan. Disinilah Geppetto, seorang tukang kayu yang tangannya terampil dan hatinya penuh kasih, menghabiskan hari-harinya. Dengan rambut yang telah memutih dan mata yang selalu berbinar saat melihat kayu bertransformasi menjadi karya seni, Geppetto adalah sosok yang dikagumi namun juga dirundung kesepian. Setiap malam, setelah debu kayu telah mengendap dan suara gergaji terakhir menggema, Geppetto akan duduk di kursi goyangnya, menatap keluar jendela, ke arah langit yang luas. Ia sering berhayal, membayangkan suara tawa anak kecil yang mengisi keheningan rumahnya, langkah kaki kecil yang berlarian di lantai kayu, dan senyum yang akan menyinari wajahnya. Namun, malam demi malam, hanya kesunyian yang menemani. Pada suatu hari yang terasa lebih sepi dari biasanya, Geppetto memutuskan untuk membuat sesuatu yang istimewa. Dari sepotong kayu pilihan, ia mulai mengukir dengan penuh perasaan, membentuk setiap detail dengan cinta. Dan lahirlah Pinocchio, boneka kayu yang diukir dengan harapan dan impian. Geppetto memberinya mata yang bersinar, senyum yang manis, dan hati yang, meskipun terbuat dari kayu, tampak seolah bisa merasakan. Malam itu, ketika bintang jatuh menyapu langit, Geppetto mengungkapkan keinginan terdalamnya. Dengan suara yang gemetar dan tangan yang terlipat, ia berharap agar ciptaannya, Pinocchio, dapat menjadi anak laki-laki yang nyata, yang akan mengisi hari-harinya dengan keceriaan dan cinta. Mukjizat pun terjadi saat fajar menyingsing. Mata Pinocchio terbuka, dan ia melihat dunia dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia bisa bergerak, berbicara, dan tertawa, sebuah keajaiban yang tak pernah dibayangkan Geppetto sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu disertai dengan tantangan. Pinocchio, meskipun hidup, masih terikat pada wujud kayunya dan harus menunjukkan keberanian serta kebaikan hati untuk menjadi anak laki-laki yang sejati. Peri biru, makhluk ajaib yang telah mengabulkan doa Geppetto, memberikan Pinocchio hadiah dan ujian sekaligus, hidung ajaib yang akan memanjang setiap kali ia berbohong. Dan untuk membimbingnya melalui perjalanan penuh liku ini, Jiminy Cricket, penasihat yang bijaksana dan setia, akan selalu berada di sisinya, mengingatkan Pinocchio tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Dengan setiap hari yang berlalu, Pinocchio belajar tentang kehidupan, persahabatan, dan tanggung jawab. Ia menghadapi godaan, mengatasi rintangan, dan, yang paling penting, belajar untuk mendengarkan suara hatinya yang, meskipun terbuat dari kayu, mampu mengajarkan arti menjadi manusia yang nyata. Dengan hati yang berdebar dan mata yang berkilauan, Pinocchio bangun di pagi hari dengan semangat yang meluap-luap. Ia telah mendengar cerita tentang sekolah dari Geppetto dan tidak sabar untuk menjadi bagian dari dunia baru yang penuh dengan pengetahuan dan teman-teman. Dengan buku pelajarannya yang baru dan tas yang masih wangi kayu cemara, ia melangkah keluar dari pintu dengan langkah gembira. Namun, dunia luar penuh dengan kejutan dan godaan. Di sebuah persimpangan, Pinocchio bertemu dengan kucing dan rubah, dua makhluk licik yang mata mereka berkilat-kilat dengan niat jahat. Mereka dengan cepat mengenali kepolosan Pinocchio dan melihat kesempatan untuk mengambil keuntungan. Dengan kata-kata yang manis dan janji-janji palsu, mereka membujuk Pinocchio untuk meninggalkan jalur yang benar. Land of Oz, sebuah tempat yang terdengar seperti surga bagi setiap anak, menjadi tujuan baru Pinocchio. Di sana, tidak ada tugas, tidak ada aturan, hanya kebebasan untuk bermain dari fajar hingga senja. Pinocchio, yang hatinya masih muda dan mudah terpengaruh, terbuai oleh mimpi indah ini dan menyerahkan buku pelajarannya kepada penipu tersebut. Hari-hari berlalu dengan penuh tawa dan permainan di Land of Oz, tetapi kebahagiaan itu ternyata hanya ilusi. Tanpa disadari,
Pinocchio dan anak-anak lainnya mulai berubah bentuk, satu demi satu, menjadi keledai simbol dari kebodohan dan keserakahan. Itu adalah kutukan bagi mereka yang mengabaikan belajar dan pertumbuhan. Dalam keadaan yang mengerikan ini, Jiminy Cricket, yang setia dan bijaksana, datang untuk menyelamatkan. Dengan nasihatnya yang tulus, ia membantu Pinocchio melarikan diri dari tempat yang menyesatkan itu. Bersama-sama, mereka berjuang melalui hutan dan sungai, kembali ke rumah yang telah memberi Pinocchio kehidupan. Namun, rumah yang dulu hangat dan penuh cinta itu kini sepi dan hampa. Geppetto, yang hatinya hancur karena kehilangan Pinocchio, telah berangkat dalam pencarian yang berbahaya untuk menemukan anak kayunya. Kabar burung menyampaikan bahwa ia telah ditelan oleh monstro, ikan paus raksasa yang menguasai lautan. Pinocchio, yang kini menyadari nilai dari keberanian dan kasih sayang, tidak akan membiarkan takdir menentukan akhir cerita ini. Dengan tekad yang baru dan pelajaran yang telah dipetik, ia bersiap untuk petualangan terbesarnya menyakannya Geppetto, membuktikan dirinya layak menjadi anak laki-laki yang nyata, dan mengembalikan kebahagiaan yang telah lama hilang dari hati sang tukang kayu. Dengan semangat yang tak tergoyahkan dan hati yang dipenuhi cinta, Pinocchio memulai perjalanan paling berani dalam hidupnya. Ia menembus gelombang ganas dan menyelam ke kedalaman lautan, tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Dengan setiap gerakan, ia merasakan beban kayunya, namun tekadnya untuk menyelamatkan Geppetto lebih kuat dari segalanya. Di dalam perut ikan paus yang gelap dan menakutkan, Pinocchio menemukan Geppetto yang sudah lemah namun matahari masih bersinar dalam matanya saat melihat Pinocchio. Dengan kecerdasan yang tumbuh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Pinocchio merencanakan pelarian mereka. Ia menyalakan api, yang asapnya membuat ikan paus bersin, memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri dari mulut raksasa itu. Mereka berdua terdampar di pantai, lelah namun lega. Di sana, dengan ombak sebagai saksi, Pinocchio berjanji akan menjadi anak yang lebih baik. Pengalaman yang penuh dengan ketakutan dan keberanian itu telah mengajarkan kepadanya nilai kejujuran, keberanian, dan cinta yang tak terukur. Ia berjanji untuk tidak pernah lagi menyimpang dari kebenaran dan akan selalu mendengarkan nasihat bijak dari Jiminy Cricket. Pinocchio juga berjanji untuk menjadi penjaga dan teman bagi Geppetto, menunjukkan rasa terima kasihnya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Setiap hari, ia akan bekerja keras, belajar dengan tekun, dan membantu Geppetto di bengkel kayu, mengubah setiap potongan kayu menjadi karya seni yang indah, sama seperti Geppetto telah mengubahnya menjadi lebih dari sekadar boneka kayu. Dengan setiap hari yang berlalu, Pinocchio tumbuh menjadi lebih bijaksana dan penuh kasih. Pada malam yang tenang, di mana langit dipenuhi dengan bintang yang berkelipan, peri biru kembali ke bengkel kayu Geppetto. Ia melayang dengan lembut, dikelilingi oleh cahaya yang lembut dan hangat, menandakan kedatangan yang penuh dengan harapan dan keajaiban. Dengan senyum yang penuh kasih, ia memandang Pinocchio, boneka kayu yang telah mengalami begitu banyak petualangan dan pelajaran hidup. Peri biru melihat ke dalam mata Pinocchio, dan di sana ia menemukan keberanian, kejujuran, dan cinta yang telah tumbuh. Pinocchio telah melewati ujian demi ujian, tidak hanya menghadapi dunia luar tetapi juga menghadapi tantangan dalam dirinya sendiri. Ia telah belajar untuk menghargai kebenaran, untuk bertindak dengan keberanian, dan untuk membuka hatinya dengan cinta yang tulus. Dengan sentuhan tongkat ajaibnya, peri biru mengucapkan kata-kata yang penuh kekuatan dan kelembutan. Cahaya ajaib menyelimuti Pinocchio, dan dalam sekejap, transformasi yang ajaib terjadi. Kayu yang kaku berubah menjadi kulit yang lembut,
Mata yang tadinya datar menjadi hidup dengan kedalaman emosi, dan hati kayu yang statis berdetak dengan kehidupan yang nyata. Geppetto, yang telah menunggu dengan penuh harap, menyaksikan perubahan itu dengan air mata kebahagiaan. Ia merangkul anak laki-laki yang selama ini ia impikan, merasakan kehangatan dari pelukannya yang sekarang dipenuhi dengan kehidupan. Kebahagiaan yang ia rasakan tak terkatakan, melampaui setiap harapan yang pernah ia bayangkan. Pinocchio, yang kini berdiri sebagai anak laki-laki yang nyata, merasakan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia berjanji kepada Geppetto dan kepada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu berusaha menjadi yang terbaik, untuk tidak pernah melupakan pelajaran yang telah ia pelajari, dan untuk selalu menjaga cinta yang telah menyelamatkannya. Dan begitulah, Geppetto dan Pinocchio memulai babak baru dalam hidup mereka, sebuah babak yang dipenuhi dengan tawa, cinta, dan mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka hidup bahagia selamanya, bukan hanya karena keajaiban yang telah terjadi, tetapi karena mereka berdua memilih untuk mengisi setiap hari dengan kebaikan dan kegembiraan. Kisah mereka menjadi legenda di desa itu, menginspirasi semua orang bahwa keajaiban bisa terjadi ketika hati dipenuhi dengan cinta dan keberanian. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, dan sebagai teladan dalam memaknai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.